Gusti Ayu Leoniki Jagadita. Aduh panjang. Iya benar sekali. Nah panggilannya siapa nih? Panggilan saya bisa Kiki, bisa Niki, terserah sih senyamannya Oke, apa. Niki kali ya biar seru. Iya betul. Lebih fancy gitu. Setuju. Oke. Hai Niki, mungkin bisa silahkan dikenalkan dirinya ya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Leoniki Jagadita, bisa dipanggil Kiki atau Niki. Saya mahasiswa di Telkom University Surabaya, jurusan Sistem Informasi, Fakultas Rekayasa Industri angkatan 2023. Terima kasih. Oke, Niki, aku lihat ini bakatnya membaca puisi, betul ya? Iya betul sekali. Kira-kira hari ini sudah menyiapkan puisinya? Sudah, tapi bukan karya saya sendiri, saya ambil dari orang lain yang menurut saya mengena gitu. Oke, puisi favorit berarti ya? Iya bisa dibilang seperti itu. Oke, silakan bisa ditunjukkan bakatnya Niki. Langsung saja ya. Aku oleh Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Tidak juga kau, tak perlu sedu sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meredang, menerjang luka, dan bisa aku bawa berlari. Berlari hingga hilang peri-peri. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Terima kasih. Keren sekali, Khairil Anwar. Iya. Oke ya. Halo Mbak Niki. Halo. Mbak Niki kenal saya nggak? Iya, Bu Anita, dosen Sistem Informasi Akuntansi. Panggilan Mbak aja kali ya. Mbak aja. Oh, baik. Kalau di atas Mbak, kalau di bawah baru Bu. Oh, iya, baik. Oke, Mbak Niki aktif nggak di sosial media sebenarnya? Aktifnya lebih ke Instagram ya daripada sosial media yang lainnya. Kenapa kok milih Instagram? Karena banyak teman-teman saya yang pakainya itu di Instagram, jadi lebih aktifnya di Instagram daripada sosial media lain seperti TikTok ataupun Twitter kayak gitu. Oke. Kalau tujuan Mbak Niki mendaftar Tanjidor itu inginnya tujuannya apa? Nah di Tanjidor sendiri kan saya lihat di Instagram kan ada benefitnya kan, ada public relation, menambah personal branding. Nah saya ingin meningkatkan personal branding saya yang pastinya nanti akan saya butuhkan di masa yang akan datang seperti itu. Saat ini Mbak Niki sudah mulai membuat personal branding itu dalam beberapa bulan kemarin atau ini baru mau belajar? Nah ini mau belajar, sebelumnya ya masih update di Instagram itu masih ya tentang update daily life aja lah, kayak lagi ngapain, sedang ngapain gitu aja. Kalau nanti Mbak Niki aktif di sosial media, kalau misalkan terpilih menjadi Tanjidor, karena kan kalau untuk menjadi Tanjidor itu kan harus aktif di sosial media pribadi gitu ya, nggak cuma di sosial medianya Tell You aja gitu ya. Nah, branding apa yang mau Mbak Niki nanti tampilkan? Kan orang itu kan niche-nya beda-beda ya, ada yang skincare, ada yang motivator ya, ada juga yang kucing gitu kayak saya misalkan. Nah, kalau Mbak niche-nya untuk personal branding sukanya apa? Kan saya sendiri personal brandingnya saya suka lihat-lihat yang namanya food blogger, kayak mereview makanan. Nah saya coba mereview tempat-tempat makan yang ada di sekitaran lingkungan kampus. Kan bisa jadi nanti itu orang-orang yang mau kuliah di Telkom University Surabaya dari luar pulau kan bisa lihat enak tuh, wah kampus di Telkom lingkungannya enak-enak ya, nyari tempat makan yang murah, diramah di kantong itu tidak susah kayak gitu. Jadi dia udah punya pandangan dahulu sebelum merantau, setelah melihat bahwa Telkom University merupakan kampus yang baik. Nah kayak gitu. Wah itu ide yang bagus tuh Mbak. Kalau bisa itu udah bisa mulai dieksekusi di bulan ini. Karena bulan ini War Takjil ya temanya. Iya, bagus banget kalau misalkan War Takjil daerah Tell You Surabaya apa aja gitu ya. Siapa tahu itu viral. Nah, terus saya pengen tanya nih sama Mbak Niki nih. Dari beberapa konten-konten yang ada di Tell You Surabaya di banyak prodi gitu ya, Teknik Elektro, Sistem Informasi, Dikbis. Menurut kamu konten prodi mana yang paling bagus dan kenapa?
Konten-konten setelah saya lihat-lihat sih, saya kan membanggakan dari saya sendiri ya, sistem informasi. Karena di sistem informasi emang sering update dan juga sering mengajak mahasiswa-mahasiswa dari sistem informasi sendiri untuk jadikan talent untuk mengembangkan, memperkenalkan sistem informasi di luaran sana buat orang lain. Menurut kamu di sistem informasi kontennya sudah relate gitu ya? Iya. Oke. Nah, saya pengen tanya nih, kalau menurut kamu, kalau misalkan kamu nanti menjadi Tanjidor di 2025 ya, menurut kamu konten apa yang prospek ke depan untuk meningkatkan awareness TELU Surabaya? Untuk meningkatkan awareness Telkom University Surabaya, konten-konten yang pastinya bisa memperkenalkan Telkom itu lebih jauh lagi ke depannya, gimana membanggakan Telkom kan, karena banyak nih sekarang yang kalau ditanya kuliah di mana, Telkom pasti jawabnya di Bandung, padahal ada kan kampus yang di Surabaya, lebih dekat di kota di Jawa Timur seperti itu. Jadi point of view-nya Jawa Timur yang mau ditonjolkan ya, supaya orang tahu kalau ada di Surabaya. Iya, benar sekali. Nah, terakhir dari saya nih, bagaimana kalau kamu nanti sebagai Tanjidor 2025 menanggapi komen-komen negatif yang ada di TELU Surabaya? Kalau saya sendiri nggak terlalu menanggapi ya, karena kan emang komentar-komentar negatif itu kan hak-hak mereka sendiri kan kayak gimana, tapi saya lihat dulu sebelumnya konten yang telah di-upload tuh seperti apa, seperti komentar-komentarnya. Nah, kita bisa introspeksi itu biar kedepannya untuk mengupload konten-konten tuh lebih baik lagi, biar mengena di hati para yang penonton seperti itu. Halo Niki. Halo. Pertanyaanku ini ke teknis ya. Iya. Kamu pernah nggak buat video di mana di video itu kamu itu kayak diarahin harus kayak gini nih, kamu harus acting kayak gini, kayak gitu? Pernah sih, pernah. Itu buat konten apa? Itu waktu itu karena saya kan pernah di SMA saya ada ikut audisi kayak putra putri. Nah, disuruh bikin memperkenalkan lingkungan di daerah saya. Jadi saya waktu itu diajak sama ada konten creator dan saya diarahkan buat ini seperti ini memperkenalkannya, gayanya seperti ini, baiknya seperti ini, di kamera angle-nya yang bagus dari mana, seperti itu. Oke. Lalu nanti ketika kamu jadi Tanjidor, ya. Kami itu memiliki event yang cukup banyak sih Niki. Iya. Menurut kamu ketika kamu buat konten tentang event, konten yang kayak gimana yang efisien, terus kamu buat kontennya itu cepat jadi? Kalau menurut kamu kayak gimana? Kita tergantung dulu ya, lihat eventnya seperti apa dulu. Bisa jadi yang paling efisien itu adalah kayak Day in My Life, kita menghadiri event tersebut kayak gitu. Jadi kan langsung bisa on the spot kita ngevlognya seperti itu, biar tidak ada banyak membuang waktu untuk take scenes-nya kayak gitu. Kalau misalnya kamu perlu nih, kita ada event terus kamu perlu keluar kelas, itu kayak gimana? Apa kamu iya atau Niki besok ada event nih? Kita bilangnya malamnya nih, kamu besok datang nggak? Itu gimana? Bisa jadi datang kan, karena kan kayak sudah jadi bagian dari Tanjidor kan, mau nggak mau kan emang udah kewajiban saya untuk ikut event tersebut dan menghadiri. Jadi ya mau tidak mau saya akan hadir dan bisa kan izin ke dosennya seperti itu. Oh oke deh, terima kasih. Ya sama-sama. Oke, Niki sekarang lagi sibuk apa nih? Untuk saat ini tidak ada kesibukan di dalam maupun di luar kampus. Oh, ikut UKM? Tidak. Oh, tidak. Ya. Pernah ikut UKM apa? Kalau untuk UKM tidak pernah ikut, tapi saya pernah ikut kepanitiaan aja. Kepanitiaan apa saja? Panitia PKKMB, juga ada panitia di Prodi Brand Challenge itu, sama ada dari Aksi Cerdas BEM. Oke, kamu seberapa suka sih ikut dalam suatu event kalau di range 1 sampai 10? Saya 10 sih. Wow, kenapa? Karena kan di dalam kalau saya ikut event itu kan pasti bertemu orang baru, relasi, berteman kayak gitu. Menambah relasi saya, perkenalan dengan orang-orang banyak kan mempengaruhi saya juga nantinya untuk berkomunikasi. Oke, Niki kan kalau menjadi ambasador itu kan memang dia harus siap ya, membawa nama institusi gitu ya, baik dalam dari segi penampilan, kemudian dari segi apa yang kita ucapkan ke orang gitu. Niki siap nggak? Siap.
siap. Iya. Oke. Kalau misal nanti Niki bergabung dengan Tanjidor, kira-kira apa aja sih yang memang mau Niki buat untuk bisa memajukan branding Telkom University khususnya Surabaya? Ya pastinya branding saya pasti memperkenalkan Telkom lebih dalam lagi seperti yang setelah saya lakukan. Kalau Telkom University itu tidak hanya ada di Bandung tapi di Jawa Timur dengan ya pasti memiliki keperbedaan, tapi perbedaan itu tidak membedakan sesignifikan itu kayak gitu. Oke deh, kalau Ya. dari saya cukup. Terima kasih banyak ya Niki ya. Semoga nanti kalau memang kita bisa menjadi satu keluarga di Tanjidor ya, kami tunggu kontribusi-kontribusinya yang memang bisa Niki berikan kepada institusi ya, khususnya Telkom University di Surabaya. Terima kasih Niki, sampai ketemu lagi ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ya.